Ibunda Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, tidak kuasa menahan tangis saat menanggapi permohonan maaf dari terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf saat bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Rosti bahkan mempertanyakan hubungan Kuat Ma'ruf dengan Putri Chandrawati. Di dalam kasus ini, Kuat Ma'ruf, skenario kalian sangat hebat, sangat luar biasa saya lihat. Di dalam kasus ini, kalian mengetahui semua, bahkan menginginkan daripada kematian anakku. Jadi kamu sama atasanmu, Ferdi Sambo dan Putri, sangat-sangat luar biasa skenarionya. Kebohongan. Di sini kalian minta maaf. Sesudah anakku hampir 5 bulan tewas di tangan kalian semua. Sungguh luar biasa kalian sebagai manusia yang memiliki hati nurani. Kita sama-sama ciptaan Tuhan kok. Tapi kok sekarang ada kesadaran kamu meminta maaf kepada ibunda daripada Yosua yang kalian sudah bunuh itu ya. Sangat sadisnya, sangat kejinya perbuatan kalian. Segerombolan kalian di rumah bapak itu menghabisi nyawa anakku dengan sadis tanpa memberikan satu pun pertolongan buat anakku. Kalian yang tahu di dalam ini semua, kejahatan apa yang kalian tutupin? Saya ulangi lagi, kejahatan apa yang kalian tutupi di sini bersama atasanmu itu, sama si PC-mu itu? Jadi, tolong jujur. Kamu sudah mengatakan maaf tadi. Maaf tidak ada hanya di bibir. Saya sangat-sangat heran dalam peran ini. Kalau saya lihat ya di berita, ini baru aku sadar dari shock trauma saya yang sangat berat. Saya nggak mengikuti selama ini kasus ini. Baru ini aku diberikan Tuhan kemampuan di dalam kasus pembunuhan anakku ini. Yang harus mati di tangan sebanyak orang di rumah Ferdi Sambo dan Putri atasannya yang harus memberikan perlindungan buat anakku. Jadi ada apa di dalam ini semuanya? Tolong ya, tolong, minta tolong karena kalian punya ibu juga, punya keluarga juga, dan punya keturunan juga. Agar jangan hidup kalian sia-sia dan mata kalian yang sudah dikasih Tuhan jangan tidak berguna. Kalian punya mata, punya hati yang tidak berguna dan sia-sia dengan kematian yang kalian inginkan, kematian anakku. Jadi kata maaf itu jangan hanya di bibir seperti Ferdi Sambo dan Putri. Hanya di bibir kata maafnya. Berikan itu dari hati nuranimu yang sangat dalam. Berikan itu di depan Tuhan. Tapi satu pun kalian di rumah Ferdi Sambo itu mengikuti skenario atasanmu itu dan putrimu yang kau banggakan itu. Ada apa kamu dengan si Putri itu, Kuat Ma'ruf? Ada apa? Siapa kamu di dalam itu? Siapanya si Putri kamu? Sampai kamu mendesak mengatur si Putri. Lalu apa yang menjadi poin-poin penting dari kesaksian keluarga Yosua dalam sidang Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf hari ini? Ya, kita tanyakan langsung pemirsa kepada rekan kami ada Fadis Abi di PN Jakarta Selatan. Fadis, apa poin-poin penting lagi yang bisa kita sampaikan pada pemirsa bagi persidangan hari ini? Tisa dan Andro, dapat kami informasikan memang hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini kembali menggelar sidang dugaan pembunuhan berencana atas tewasnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dengan 2 terdakwa yaitu Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Di mana tadi sidang dimulai pada pukul 9 dan selesai pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan agenda sidang pada hari ini adalah mendengarkan keterangan dari saksi. Kami mencatat total ada 11 saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Awalnya tadi hakim sempat mempertanyakan terhadap adik Brigadir Joshua Huta Barat ini yaitu Mahareza Ricky Huta Barat ini sempat mempertanyakan sejauh mana Reza mengenal kedua terdakwa. Reza mengakui bahwa bertemu dengan Kuat Ma'ruf ini 2 kali. Yang pertama pada tahun 2020 ini di Jalan Bangka di mana Reza
ini dikenalkan oleh Joshua, dan kemudian pertemuan kedua ini pada tahun 2022 di Jalan Saguling, kediaman pribadi Verdi Sambo, di mana saat itu bertemu dengan Kuat Ma'ruf pada saat momen Lebaran. Terhadap Ricky Rizal, Reza mengakui memang sangat mengenal dikarenakan tiap berkunjung ke Jalan Saguling 3, kediaman pribadi Verdi Sambo, dirinya kerap bertemu dengan Ricky Rizal. Dan poin penting pada saat tadi persidangan, tadi kami mencatat bagaimana pengakuan dari Vera Simanjuntak yang merupakan kekasih dari Joshua Huta Barat, di mana Vera Simanjuntak sempat mengungkapkan, sempat ditelepon oleh Joshua Huta Barat pada tanggal 7 Juli 2022, di mana mengenai isi dari telepon tersebut berkaitan mengenai ancaman dari skuad. Dan Vera pada saat malam hari tersebut ini ditelepon oleh Joshua. Joshua mengaku telah dituduh dikarenakan Ibu Putri Chandrawati ini sakit, dan kemudian Vera sempat bertanya memang apa yang telah dilakukan oleh Joshua. Joshua tidak melakukan apa-apa, dia malah dituduh, dan kemudian juga dia diancam untuk dibunuh apabila menolong Putri Chandrawati yang berada di atas. Dan kemudian juga pada saat telepon tersebut ini Joshua berada di Magelang dan berjanji kepada Vera akan meneleponnya lagi. Dan poin ketiga yang kami catat berkaitan mengenai persidangan tersebut, kami mencatat ada poin menarik di mana pada saat itu istri dari Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak, ini yang merupakan ibu dari Joshua Huta Barat, ini sempat menanyakan berkaitan mengenai apakah ada CCTV yang berada di Duren 3, yaitu di rumah dinas Verdi Sambo. Dikarenakan memang pada saat Hendra Kurniawan ini tiba di Jambi, kemudian juga menyodorkan mengenai akibat kematian dari Joshua Huta Barat, dan kemudian ibu dari Joshua Huta Barat sempat menanyakan apakah ada CCTV tersebut. Dan sidang atas dua terdakwa, baik itu Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, ini akan dilanjutkan pada Rabu pekan mendatang masih dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Untuk sementara itu saja yang dapat kami informasikan, kami kembalikan kepada Tisa dan juga Andro. Baik, terima kasih Fadis Abi atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.